Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa, kita melihat lagi pembahasan Abu Syuja dari kitab salat dari matan Al-Ghaya wa Takrib yang beliau susun. Tersisa pembahasan 3 waktu salat, yaitu waktu salat maghrib, waktu salat isya, dan waktu salat subuh. Mengenai waktu salat maghrib, Abu Syuja mengatakan waktu sholat maghrib itu adalah hanya satu waktu. Waktunya hanya satu. Artinya di sini beliau katakan dimulai saat matahari tenggelam. Lalu lamanya adalah sekadar seseorang itu mengumandangkan azan. Jadi mengumandangkan azan yang pertama, lalu berwudu yang kedua, lalu menutup aurat yang ketiga, lalu menegakkan sholat, yaitu maksudnya adalah iqamah, dan mengerjakan sholat 5 rakaat. Ya, jadi waktu maghrib itu sangat singkat kata beliau, cuma dianggap satu waktu. Artinya ya setelah azan kita berwudu, kita memakai pakaian, lalu dikumandangkanlah iqamah, lalu dilaksanakanlah sholat maghrib 3 rakaat ditambah dengan sholat ba'diyah maghrib setelah itu 2 rakaat, sudah. Maka sholat maghrib itu rampung, sholat maghrib itu selesai. Ini yang dimaksudkan oleh Abu Syuja, karena di sini beliau atau ulama Syafi'i itu memakai patokan dari hadis Jibril. Ketika Jibril itu menerangkan tentang waktu sholat, dia mengimami pada hari pertama dan mengimami pada hari kedua, waktunya itu sama untuk sholat maghrib. Yaitu ketika pada saat sholat maghrib, ya dikatakan dalam hadis, ya wasalla bi ya'nil maghrib hina aftiris shaim, ya sholat Jibril bersamaku, yaitu bersama Nabi SAW, yaitu ketika orang-orang itu berbuka puasa. Dan pada hari kedua ketika Jibril datang lagi, ya dikatakan juga yang sama, yaitu hina aftar shaim, itu ketika orang-orang itu berbuka puasa. Jadi waktunya itu cuma satu waktu. Waktunya cuma satu waktu, kata ya Abu Syuja berdasarkan hadis ini. Ya, kesimpulannya adalah berdasarkan hadis tersebut. Namun kalau kita melihat dalam hadis yang lainnya seperti hadis Abdullah bin Amr yang juga membicarakan tentang waktu sholat, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, ya, yaitu waktu sholat maghrib malam yagibis syafaq. Waktu sholat maghrib itu selama cahaya matahari itu ketika tenggelam itu belum hilang. Sholat maghrib itu sampai situ. Ya, selama cahaya di ufuk barat itu belum menghilang, yaitu cahaya saat matahari itu tenggelam itu belum hilang. Artinya kalau sudah hilang maka itu berarti sudah masuk waktu sholat isya. Ya, maka yang lebih tepat di sini ya waktu maghrib tetap ada awal waktu dan akhir waktu. Ya, kita tidak memakai rujukan dari hadis Ibnu Abbas yang bicarakan tentang sholat Jibril dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita melihat juga dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya waktu maghrib itu punya awal waktu dan akhir waktu. Ya, dan ini insya Allah yang lebih tepat. Ya, jadi tidak seperti di sebagian tempat yang mempraktekkan cuma satu waktu saja sehingga orang-orang tidak bisa melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib. Padahal Nabi SAW itu masih memerintahkan kita melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib sebelum maghrib. Ya, yaitu sampai dikatakan shollu qoblal maghrib rok'atain. Nabi SAW katakan sholatlah kalian ya sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW katakan lagi shollu qoblal maghrib rok'atain. Lakukanlah sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Ya, kemudian Nabi SAW itu katakan lagi yang ketiga, lalu beliau katakan liman sya, yaitu bagi siapa yang mau. Ya, kemudian dikatakan karahiyatan ayattakhidhan nasu sunnah. Ya, ini cuma dikhawatirkan saja orang-orang itu menganggap sebagai sunnah yang dirutinkan. Artinya di sini Nabi SAW tetap masih memerintahkan sholat sunnah qobliyah maghrib. Jadi tidak ketika maghrib itu azan langsung iqamah. Kemudian yang berikutnya lagi tentang waktu sholat isya, Abu Syuja menyebutkan bahwasanya awal waktunya itu ketika awan merah di ufuk telah hilang. Itu awan merah atau cahaya merah di ufuk itu telah hilang, yaitu saat matahari tenggelam cahaya tersebut sudah hilang. Akhir waktunya, waktu ikhtiar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril, yaitu hingga sepertiga malam. Ya, waktu ikhtiar sampai sepertiga malam. Sedangkan waktu yang masih dibolehkan menurut ulama Syafi'i yang disebutkan oleh Abu Syuja di sini adalah sampai terbit fajar shadiq, sampai terbit fajar subuh. Maka di sini permasalahannya bukan pada awal waktu sholat isya.
Namun permasalahannya di sini adalah pada akhir waktunya. Di sini para ulama berselisih pendapat. Kalau kita melihat atau merujuk pada hadis Jibril, ya memang disebutkan waktu sholat isya, ya itu kalau dalam hadis Jibril disebutkan sampai sepertiga malam. Yang pertama, sepertiga malam yang pertama berarti sekitar jam 10. Ya ini waktu ikhtiar. Artinya waktu yang Jibril praktekkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita melihat dalam hadis Abdullah bin Amr tadi dikatakan mengenai waktu sholat isya, ya itu disebutkan, ya waktu sholat al-isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Ya, jadi kalau kita mau melihat di sini dari hadis Abdullah bin Amr ini berbeda dengan hadis Jibril tadi. Artinya waktu pertengahan malam itu sekitar jam 11, itu artinya lebih lama. Ya, artinya lebih lama daripada apa yang ditetapkan dalam hadis Jibril. Adapun ada hadis memang yang disebutkan, ya ini jadi rujukan ulama Syafi'i. Mereka katakan bahwasanya ada hadis dari Abu Qatadah, ya itu disebutkan orang yang ketiduran tidaklah dikatakan tafrid atau meremehkan sholat. Sesungguhnya dinamakan meremehkan itu adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Ya, jadi menurut ulama Syafi'iyah, ya waktu isya itu bersambung sampai waktu sholat berikutnya, waktu subuh. Ya, yaitu waktu subuh. Berdasarkan hadis Abu Qatadah ini. Jadi mereka ini masih mengatakan ini adalah waktu yang dibolehkan sampai datang waktu subuh. Artinya boleh mengerjakan sholat isya sampai datang terbit atau datang fajar subuh. Namun hadis ini bisa kita bantah karena bersambungnya waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya tidak berlaku. Buktinya untuk waktu sholat subuh tidak kita katakan akhir waktunya itu sampai waktu zuhur, tetapi waktu sholat subuh adalah sampai matahari itu terbit. Ya, maka hadis Abu Qatadah itu bisa dibantah. Hati-hatinya kita memilih waktu akhir dari sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah waktu sholat subuh. Abu Syuja mengatakan bahwasanya waktu sholat subuh awal waktunya adalah saat terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq. Saat terbit fajar kedua yaitu fajar shadiq. Kemudian akhir waktunya yang disebut dengan waktu ikhtiar atau waktu pilihan adalah sampai isfar, yaitu sampai mulai terang. Kemudian akhir waktunya artinya masih dibolehkan, yaitu sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Maka awal waktunya, ya di sini kita sudah sepakat bahwasanya awal waktunya itu saat terbit fajar shadiq. Jadi bukan fajar kadzib. Karena kalau fajar shadiq itu setelah itu terbit fajar tadi, maka keadaan ufuk itu akan semakin terang dan semakin terang. Kemudian waktu akhirnya tadi dikatakan bahwasanya, ya kalau dilihat dari hadis Jibril, kalau kita perhatikan hadis Jibril disebutkan wasalla bil fajr fa asfar. Ketika waktu kedua Jibril itu mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam hari kedua, ya itu disebutkan bahwasanya beliau sholat bersamaku, yaitu Jibril bersolat bersamaku bersama Nabi SAW, yaitu sholat subuh fa asfar. Kemudian setelah itu waktu isfar, yaitu saat langit itu mulai terang. Ya. Namun dalam hadis Abdullah bin Amr disebutkan salatus subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Salatus subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Waktu salat subuh adalah mulai terbit fajar shadiq selama matahari itu belum terbit. Maka kalau kita lihat dari hadis Abdullah bin Amr, waktu akhir salat subuh itu adalah sampai matahari itu terbit. Nah, inilah demikian waktu salat. Intinya dari waktu-waktu yang ada tadi, kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut, ya, antara waktu awal dan waktu akhir. Karena Nabi SAW itu pernah ditanya mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengenai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau menjawab, ya, yang pertama itu adalah sholat pada waktunya. Jadi maksudkan dengan sholat pada waktunya itu adalah sholat di antara waktu awal dan waktu akhir tadi. Kemudian setelah itu adalah berbakti pada orang tua. Ya, lalu beliau ditanya lagi apa amalan yang dicintai oleh Allah, baru beliau menjawab adalah jihad fisabilillah. Maka di sini ya para pemirsa, ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan agar kita mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengerjakan sholat tadi di waktu-waktu yang telah ditetapkan.
ya, kita mengerjakan sholat-sholat tadi di waktu yang telah ditetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan meridhoi kita. Dan apalagi kalau kita terus memperhatikan sholat kita, maka kita juga akan mendapatkan zimmatillah, jaminan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan pengawasan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjaga kita, maka tidak ada lagi yang bisa menzolimi atau memudaratkan kita. Demikian para pemirsa mengenai waktu-waktu sholat yang disebutkan oleh Abu Syuja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.